Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramana Nugraha Abidin dengan NPM 1855 20 111 10001. Saya di sini akan mereview 3 jurnal nasional. Hasil review ini merupakan penyelesaian dari ujian tengah semester mata kuliah Etika dan Profesi Teknologi Informasi. Mari ke pembahasan hasil reviewnya. Pada jurnal yang pertama berjudul Etika Penggunaan Komputer di Tempat Kerja, Studi Kasus di Indonesia. Jurnal ini merupakan jurnal manajemen bisnis Krisna Dwi Payana, volume 4 nomor 3 tahun 2016 dengan penulis Deti Nur Fadilah. Direview oleh saya sendiri, Aditya Pramana Nugraha Abidin dengan NPM 1855 20 111 10001. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 15 November 2021. Tujuan utama penelitian pada jurnal tersebut adalah untuk memahami persepsi karyawan mengenai etika penggunaan komputer di tempat kerja dan sikap etis karyawan dalam menggunakan komputer. Subjek penelitiannya itu adalah responden yang bekerja menggunakan komputer. Metode penelitiannya itu mereka mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Hasil penelitiannya, dalam hasil penelitian ini pengguna komputer itu harus memiliki etika. Jadi responden ini setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian responden juga di sini masih belum mengetahui bagaimana membedakan etis dan tidak etis dalam menggunakan komputer. Selain itu, perbedaan gender itu tidak mempengaruhi etika dalam penggunaan komputer, sedangkan perbedaan jabatan itu masih memiliki peran penting dalam etika penggunaan komputer. Kemudian di sini jurnal ini memiliki dua kelebihan. Yang pertama itu jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua itu data dalam wawancara ditulis satu persatu sehingga pembaca mengetahui jawaban responden yang diwawancarai. Jadi pada jurnal ini dia memberitahu ada berapa responden, kemudian jawaban dari responden tersebut itu dituliskan pada jurnal ini, sehingga data-data itu kita mengetahui apa jawaban dari beberapa responden yang telah diwawancarai. Kemudian di sini jurnalnya juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan itu nomor halamannya tidak ada, sehingga kita tidak mengetahui jurnal ini ada di halaman berapa sampai berapa. Kemudian abstraknya terpisah menjadi dua di sini. Pada yang bagian atas atau halaman pertama itu abstrak dalam bahasa Inggrisnya ada di halaman pertama, sedangkan abstrak bahasa Indonesianya itu ada di bagian akhir, sehingga pembaca ini jadi bingung kenapa nih abstraknya ada yang di awal dan ada yang di akhir. Yang harusnya abstrak itu setelah abstrak bahasa Inggris itu biasanya langsung diberi abstrak bahasa Indonesianya, kemudian baru isinya. Oke, untuk jurnal yang kedua itu berjudul Orientasi Etika dan Cyber Security Awareness. Studi kasusnya di UMKM Bantul. Jurnal ini adalah jurnal akuntansi dan manajemen Akmenika, volume 16 nomor 2. Kemudian tahunnya 2019. Penulisnya Muhammad Subhanul Umam. Direview oleh saya sendiri. Kemudian tanggal reviewnya itu saya mereview jurnal ini pada tanggal 16 November 2021. Tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah agar para pengguna komputer itu dapat menggunakan internet dengan aman, dan pengguna internet itu dapat meningkatkan kesadaran akan adanya keamanan cyber. Jadi maksudnya seperti kita harus waspada dengan beberapa serangan-serangan cyber yang ada. Subjek penelitiannya itu para pengguna internet yang ada di UMKM Bantul.
Kemudian metode penelitiannya itu mereka mengumpulkan data dengan memberikan kuesioner kepada responden. Jadi seperti Google Form, kemudian disebar ke UMKM yang ada di Bantul. Kemudian hasil penelitiannya itu pelatihan keamanan menggunakan internet pada UMKM itu perlu dilakukan. Jadi pengguna internet dapat mengetahui bahaya yang ada di internet seperti kejahatan cyber, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di tujuan. Jadi hasilnya itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kelebihannya sama seperti jurnal yang sebelumnya, yaitu bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian di sini pengukuran datanya lengkap. Maksud pengukuran data itu mereka mengukur data dengan berbagai cara dan ditulis dengan lengkap sehingga pembaca itu masih bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan datanya. Kemudian kekurangan pada jurnal ini itu tidak terdapat saran untuk kelanjutan penelitiannya. Jadi sarannya ada, tapi dia menuliskan di dalam kesimpulan. Di sini terlihat seperti tidak baik untuk dilihat, karena biasanya yang saya lihat itu saran dan kesimpulan itu terdapat pada dua subbab yang berbeda. Kemudian di sini abstraknya masih menggunakan bahasa Indonesia, yang biasanya di jurnal yang saya tahu itu abstraknya itu ada dua. Yang pertama bahasa Inggris, kemudian ditranslatekan menjadi bahasa Indonesia. Kita lanjut ke hasil review jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini memiliki judul Analisis Etika Kerja Islam dan Etika Penggunaan Komputer Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Komputer oleh Pengguna Teknologi Informasi di UMKM Kabupaten Bantul. Jurnal ini merupakan jurnal ekonomi syariah Indonesia dengan volume 8 nomor 1 halaman 59 hingga 73 tahun 2018 dengan penulis Nila Hidayah. Direview oleh saya sendiri pada tanggal 17 November 2021. Tujuan utama dalam penelitian di jurnal itu mengetahui hubungan antara etika pengguna komputer dengan etika kerja Islam, jenis kelamin, dan pengalaman kerja terhadap ketidaketisan penggunaan komputer. Subjek penelitian dari jurnal ini itu adalah karyawan kelompok UMKM. Kemudian metode penelitiannya itu mereka melakukan dengan cara eksperimental. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara luas. Jadi mereka menyurvei dulu, mencari informasi yang sesuai, kemudian mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian terhadap responden. Hasilnya adalah hasil penelitian ini, etika kerja Islam, jenis kelamin, dan pengalaman kerja itu tidak berpengaruh terhadap etis penggunaan komputer. Sedangkan etika penggunaan komputer itu berpengaruh terhadap ketidaketisan penggunaan komputer. Jadi semakin besar peran etika, maka ketidaketisan itu semakin kecil. Kemudian untuk kelebihan pada jurnal ini, masih sama seperti sebelumnya, itu bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami. Kemudian data yang disajikan juga cukup lengkap, seperti data-data perhitungan-perhitungan yang ada itu ditulis dengan lengkap. Di sini kekurangannya hanya satu, tidak adanya pemberian nomor atau angka sebagai identitas bab atau subbab. Jadi seperti misalkan pendahuluan itu nomor berapa, yang saya tahu biasanya satu titik pendahuluan seperti itu tidak ada ditulis sama sekali. Ya, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan atau kritik atau saran, bisa dituliskan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.